apabila pihak pertama dan pihak kedua tidak sepakat bermusyawarah menyelesaikan perkara itu, mengambil upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu yang saya lihat ya. Nah ini kan tiba-tiba saya juga bingung juga, mengapa ini bisa membuat laporan polisi di Jakarta Selatan. Saya tidak mengerti. Seharusnya harus ditelaah dan dilihat tempo deliktinya. Oke, Bang Alim, tadi mungkin bisa dijelasin mungkin kedatangan ke Polres Jatim hari ini ada keterangan tambahan atau sudah pakai kemarin kan udah datang ke sini nih, tapi hari ini datang lagi nih. Nah, gimana? Ya, perlu disampaikan ya bahwa hari ini pemeriksaan terhadap pihak kami sebagai kuasanya dengan ayahnya Taki Malik telah memberikan keterangan atas laporan yang telah dibuat di Polda Metro Jaya ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan dengan berpikir cepat dan lugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik, sehingga bahwa pemeriksaan ini selesai sampai di sini dulu. Tapi apabila nanti penyidik ada kekurangan, maka akan ditambahkan kekurangan terhadap keterangan-keterangan selanjutnya ya. Tadi sudah dinyatakan, sudah ditandatangani BAP-nya atas laporan tersebut. Itu yang saya sampaikan. Nah, ini keterangan tambahannya seperti apa, Bang? Menuju pertanyaannya, mengapa ayah Taki Malik ini seolah-olah yang mengatakan sesuai dengan pemberitaan ya, adalah ayah Taki Malik ini adalah pembohong dan penipu. Nah, sedangkan terhadap yang ucapan itu harus dibicarakan yang tidak benar, sehingga bahwa ini menyinggung perasaan orang atau menjatuhkan harkat martabat orang, sehingga dalam pemberitaan itu terhina orang itu dan pembunuhan karakter. Sehingga bahwa apa yang dilakukan oleh pihak yang dilaporkan sebagai terlapor, maka dia harus bisa menjelaskan apa yang dibuat oleh pihak terlapor. Nanti akan dipanggil dan dipertanggungjawabkan apa yang dimaksud dan tujuannya itu. Ya. Oke, Abi sendiri gimana? Tadi mungkin diberi keterangan tambahan itu apa aja? Mungkin beberapa pertanyaan tadi yang Ada beberapa pertanyaan ya yang sifatnya substansial ya. Artinya saya memberikan keterangan secara jelas, tegas dan lugas gitu ya. Bahwasannya terkait kapan terlapor itu mengucapkan kata-kata seperti yang disampaikan pengacara saya Bang Dr. Halim gitu lah. Gitu. tadi Abi sendiri kenapa masih berkaitan soal masalah dibilang pembohong, dibilang penipu gitu. Betul. Di pendalaman seputar itu aja atau ada seputar lain? Dari awal tadi terkait juga kronologi ya. Iya. Kronologi kan. Kemudian ditanya juga kapan terlapor mengucapkan kata-kata seperti itu ya kan, tempatnya di mana kan gitu ya, begitu-gitulah pertanyaannya gitu ya. Jadi Abi sendiri merasa itu jelas mencorengkan nama. Oh pasti. Jadi kita kenapa melaporkan yang bersangkutan, karena apa yang dituduhkan oleh bersangkutan itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu loh. Nah, fakta yang sebenarnya itulah termasuk yang ditanya oleh penyidik ke kita tadi. Gitu. Yang dirugikan dari pernyataan tersebut jelas ini mungkin kan artinya bisa dicari nama Abi, ini mengganggu aktivitas atau pekerjaan Abi sendiri dari Sangat mengganggu karena ini kan ada dugaan ya, sentimen ya, saya nggak tahu ya, sentimen pribadi gitu ya. Juga ada upaya ya, dugaan upaya pembunuhan karakter ya, dan tendensius sekali, dan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sangat jauh berbeda dengan fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan gitu. Oke, ini terlapor masih Abi itu. Betul, saudara ABP. Oke, Ah. belum ada penambahan terlapor lain selain Abi. Sementara itu baru satu.
beliau gitu. Oke, Bang Ali, Ya. gimana Bang Ali sendiri sebagai kuasa hukum yakin ini kasus ini akan apa ya ya menguntungkan atau bisa dibilang akan menangkan Begini, perlu saya sampaikan ya, pada awalnya ini kan hubungan bisnis, ada perjanjian, ada pernyataan. Mengapa tidak diselesaikan sesuai dengan koridor hukum? Kan ada perjanjian, ada pernyataan, ya. Mengapa tiba-tiba dia mempreskon yang mengatakan bahwa klien saya ini adalah sebagai penipu dan tukang bohong, ya. Harus dilihat dari mana sisi penipu dan pembohong itu. Harusnya diselesaikan, duduk bersama-sama untuk menyelesaikan pertanggungjawaban masing-masing. Apabila pertemuan itu tidak dapat diselesaikan, itu mengambil langkah-langkah selanjutnya baik secara hukum pidana maupun perdata. Nah, ini kan peristiwanya ini waktu mengikatkan dirinya kan di Jakarta Timur. Dan saya sudah lihat itu berkas-berkas perjanjian, pernyataan, ya. Itu saya lihat apabila pihak pertama dan pihak kedua tidak sepakat bermusyawarah menyelesaikan perkara itu, mengambil upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu yang saya lihat ya. Nah, ini kan tiba-tiba saya juga bingung juga mengapa ini bisa membuat laporan polisi di Jakarta Selatan. Saya tidak mengerti. Seharusnya harus ditelaah dan dilihat tempo deliktinya. Bagaimana perbuatan itu terjadi, di mana saat itu terjadi, ya. Tapi sebelumnya ini terjadi dilaporkan, harusnya mengambil langkah pertama adalah musyawarah, baik secara musyawarah disomasi atau bertemu berkomunikasi atau dia bertemu bersama-sama bareng di suatu tempat. Ini kan tidak ada. Tiba-tiba hanya dia mengambil langkah dengan sepintas, dia melaporkan terhadap klien saya yang bernama Syahrdar bin Malik, yaitu ayahnya Taki Malik sendiri. Sehingga bahwa apa yang telah dilakukan oleh pihak ya yang dilaporkan itu adalah dengan sangat merugikan klien saya, untuk merusak nama baiknya sehingga harkat dan martabat, dan membuat pembunuhan adalah suatu pembunuhan karakter. Dan disinilah kehidupan kita harus bisa lihat sadar, yang tadinya bertemu dengan baik harus selesaikan juga dengan baik-baik, ya. Mengapa harus mengambil langkah-langkah hukum? Itu tidak ada yang bisa menguntungkan sama sekali. Kalau misalnya hukum itu misalnya dia memang dirugikan, ya kita akan buktikan juga prosesnya nanti sesuai dengan fakta yang ada. Kita akan hadapi bagaimana caranya itu bisa langkah-langkah supaya mendapat kepastian hukum yang jelas. Itu yang perlu saya sampaikan, ya. Bang Ali, berarti kan ini untuk hari ini hanya penambahan keterangan keterangan tambahan aja atau masih bukti-bukti lain? Ya, hari ini artinya membuat pertanyaan-pertanyaan dan menyerahkan bukti-bukti dari video ya, dari video, pemberitaan, media online dan YouTube ya. Dan itu sudah ada semuanya diserahkan kepada penyidik. Tinggal nanti bagaimana penyidik pengeterapannya seperti apa, kita akan tunggu untuk proses selanjutnya. Seperti itu. Langkah ke depan gimana, Bang Ali? Ya, arti langkah ke depan ini kita saling menunggu. Nanti kan tinggal penyidik untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti itu aja ya. Kita sudah serahkan semua sama penyidik. Saya yakin dan percaya bahwa penyidik ini akan bekerja, berpikir dengan objektif sesuai dengan aturan yang ada. Itu ya. Oke. Sementara itu aja. Jadi kita sesuai dengan fakta, bukti-bukti yang autentik, dan kita maju terus ya. Tapi belum ada komunikasi dengan pihak. Sampai saat ini belum ada. Bahkan kita dulu ya, sebelum bikin laporan ya, Bang Dokter ya, kita melayangkan somasi sebanyak 2 kali dan itu tidak ada tanggapan sama sekali. Betul ya? Betul ya. Jadi sebelum kita membuat laporan polisi ya tentang pencemaran nama baik dan undang-undang ITE terhadap yang bersangkutan, kita terlebih dahulu mengirimkan somasi sebanyak 2 kali.
dan itu sampai sekarang tidak ada balasan sama sekali. Jadi terpaksa kita bikin laporan polisi. Gitu. Gitu. Oke. Ya berarti tadinya nggak mau. Ya masuk akme gue